Alta Balah kian dekat ke Valencia saat Persebaya gelar TC, visa dari Spanyol pun sudah jadi. Zona Surabaya Raya. Pemain muda Persebaya Surabaya, Alta Balah kian dekat ke Valencia, klub Liga Spanyol. Kabar terbaru, visa dari Spanyol untuk Alta Balah sudah jadi. Sehingga, pemain yang baru direkrut Persebaya itu bisa secepatnya berangkat ke Valencia. Rencananya, Alta Balah akan menjalani trial di Valencia, yang merupakan klub kasta teratas Liga Spanyol, La Liga, mulai 17 hingga 31 Juli 2022. Namun kabar lain menyebutkan, Alta Balah juga akan melakoni trial di dua klub lain Liga Spanyol, yakni Alicante dan Murcia. A visa from Spain has been granted for Alta Balah. He will leave Indonesia to Valencia, Spain in next week, ungkap akun Rawon Stats di Twitter, Rabu 22 Juni 2002. Visa dari Spanyol telah diberikan untuk Alta Balah. Ia akan meninggalkan Indonesia ke Valencia, Spanyol pada pekan depan. Jika Alta berangkat ke Spanyol pekan depan, maka ia kemungkinan akan absen dalam pemusatan latihan, atau training center, TC, yang dilaksanakan Persebaya. Sebab, menurut pelatih Aji Santoso, TC akan dimulai 24 Juni 2022 di Yogyakarta selama 2 pekan. Jika Alta Balah lolos dalam trial itu, maka ia bisa bergabung dengan Valencia, atau salah satu klub Spanyol tersebut. Khawatir ada, bergabung ke Valencia, Red. Tapi tentu sudah diperkirakan skenario-skenario apa yang akan terjadi nanti, bila Alta resmi dikontrak oleh salah satu klub Spanyol, lanjut Rawon Stats yang mengklaim sebagai spesialis statistik dan sejarah Persebaya ini. Untuk diketahui, Valencia merupakan salah satu klub besar di La Liga. Valencia merupakan salah satu klub yang pernah meruntuhkan dominasi Real Madrid dan Barcelona di Liga Spanyol. Sejumlah pemain top dilahirkan oleh Valencia. Sebut saja David Villa, David Silva, hingga Juan Mata. Kabar Alta Balah yang trial di Spanyol ini mendapat apresiasi dari pendukung Bajul Ijo. Musim lalu, Alta bermain untuk Persita Tangerang. Anak Anthony Balah itu resmi direkrut Persebaya pada akhir April 2022 lalu. Ini sebuah keuntungan juga buat Alta menambah jam terbang dan pengalaman, dan bersyukur jadwal Liga belum jelas Persebaya tidak begitu khawatir, dan semoga pemain yang ada seperti Salman, DLL bisa menggantikan Alta di posisi LB, ungkap akun Adrian Ludi. Bajul Ijo Persebaya gagal di Piala Presiden 2022 tapi temukan wonderkid baru bek kanan untuk Liga 1? Post-kupang.com. Tim Bajul Ijo gagal maju ke perempat final Piala Presiden 2022. Namun yang menyenangkan tim Persebaya Surabaya walau gagal di gelaran Piala Presiden 2022 tapi temukan bek handal. Skuad Bajul Ijo temukan bek kanan baru wonderkid untuk Liga 1. Bersaing di grup C Piala Presiden 2022, Persebaya terjerembab sebagai juru kunci alias posisi buncit klasemen akhir. Meski begitu, pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso tidak kecewa pada kegagalan skuadnya lolos 8 besar Piala Presiden 2022. Aji Santoso yakin pasukan Bajul Ijo, julukan Persebaya, bakal tampil meledak di kompetisi Liga 1 2022 hingga 2023. Persebaya Surabaya harus angkat kaki dari Bandung, usai dipastikan gagal lolos ke babak 8 besar Piala Presiden 2022. Dari 3 laga yang dilakoni Persebaya Surabaya, pasukan Aji Santoso cuma mendulang 1 poin. Hasil ini diperoleh dari 2 kalah dan sekali imbang. Gagal menembus babak 8 besar Piala Presiden 2022 tak membuat Aji Santoso sedih. Pelatih Bajul Ijo itu mengaku mendapat pelajaran dan hikmah di balik kegagalan pasukannya di Piala Presiden 2022. Aji Santoso merasa yakin timnya akan meledak di kompetisi Liga 1 2022 hingga 2023 nanti. Pelatih terbaik Liga 1 2021 hingga 2022 ini menegaskan timnya mendapatkan banyak pelajaran dari Piala Presiden 2022. Menurut Aji Santoso, pemain-pemain baru mayoritas bisa ia jajal. Kemudian dirinya bisa melihat kelebihan dan kekurangannya. Saya melihat potensi besar dari tim ini, Persebaya, kata Aji Santoso dikutip dari laman persebaya.id. Pelatih asal Malang ini merasa bangga bisa memiliki pasukan muda dan sudah bermain di Piala Presiden 2022. Dalam laga terakhir melawan Bali United, kami bisa melihat beberapa pemain muda dan calon debutan di Liga 1 tampil begitu solid. Inilah gunanya pre-season, terang Aji Santoso.
Aji Santoso menyiratkan, lewat kompetisi pramusim, muncul tanda-tanda ditemukannya wonderkid baru di Persebaya. Persebaya memang dikenal sebagai tim yang membidani lahirnya pemain-pemain berbakat di kancah sepak bola nasional. Contoh terakhir yang menjadi sorotan adalah bagaimana Aji Santoso dan Persebaya mampu memoles kemampuan dari Marcelino Ferdinand. Pada gelaran Piala Presiden 2022, salah satu calon debutan Persebaya yang menonjol, menurut pandangan Aji Santoso, yakni bek kanan Arif Catur. Laga melawan Bali United, Senin, 20 Juni 2022, merupakan debut Arif Catur di Piala Presiden 2022. Tampil 90 menit, jebolan Persebaya Junior itu tampil taktis dan tangguh. Catur bisa menjadi solusi di posisi bek kanan. Posisi yang selama ini dianggap publik lemah jika Koko Ari Araya gabung timnas Indonesia.